Agus Eko Nugroho selaku sama-sama sebagai narasumber, Bapak Pitra Siyatno, sahabat, rekan, dan sekaligus mitra dalam berbagai kajian selama ini, dan juga sahabat saya, dulu mantan mahasiswa seni dalam kelembagaan Mas Burhan dari Batam yang luar biasa. Terima kasih sudah sharing tadi, dan juga Bapak mohon maaf terputus menyampaikan masukan. Mohon izin, apakah suara saya terdengar, Ibu? Saat ini terdengar, Pak. Tadi sempat keputus sebentar. Oh ya, mohon izin saya siapkan paparan. Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis, ya, karena saya ada di lantai agak tinggi, jadi nggak tahu ini apakah mudah-mudahan lancar. Baik, mohon izin, paparan kami ada 45 halaman sesuai dengan waktu 45 menit. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik masukan-masukan kami terkait dengan input untuk penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang P2SK dalam klaster industri jasa keuangan lainnya lembaga keuangan mikro yang saat ini di-lead oleh BRIN dan BKF. Bapak Ibu sekalian, sebagai ilustrasi kecil dari paparan ini adalah bahwa kita saat ini membutuhkan turunan regulasi yang saya kira sangat krusial untuk menata lembaga keuangan mikro kita ke depan dalam rangka memberikan penguatan dan sekaligus untuk memberdayakan keuangan mikro yang dijalankan oleh masyarakat, dan kita yakin bahwa keuangan mikro ini adalah merupakan salah satu instrumen untuk membantu mengurangi angka kemiskinan, karena tadi disampaikan oleh Mas Burhan juga bahwa yang disasar adalah MBR. MBR ini singkatan yang saat ini agak ngetren, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, yang notabene banyak berada di daerah remote area dan sekaligus juga berada di wilayah-wilayah yang tidak dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Dan saya kira ini merupakan misi dan tujuan mulia kita bersama-sama untuk memberikan masukan penguatan terhadap institusi yang saat ini masih 100% dimiliki oleh masyarakat, ya. Kalau mungkin barangkali lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain hampir sebagian sudah menjadi milik asing, tapi saya kira kita punya satu tekad bersama bahwa ini kita benar-benar harus serius untuk kita berikan penguatan. Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua adalah bahwa ya saat ini selain kita bicara tentang penguatan, tentunya juga akan bicara tentang infrastruktur. Karena terkait dengan pembinaan dan pengawasan tanpa infrastruktur yang memadai, saya kira tidak akan memberikan dampak yang signifikan, karena pengalaman hampir 52 tahun ya lembaga pemerintahan kita, Kementerian Koperasi, dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, memberikan satu lesson learned kepada kita bagaimana kita ke depan membangun suatu sistem pengawasan regulatory supervision yang cukup efektif dan efisien ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga kami selain nanti akan berikan masukan terkait dengan kondisi existing saat ini, juga berharap ada poin-poin lain sebagai insight dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap pemberdayaan dan penguatan terhadap LKM kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar awal, saya kira ini juga sudah menjadi hal yang mafhum, kita semua jamaah sudah mengetahui bahwa perkembangan LKM kita ternyata kurang bertumbuh cukup signifikan, ya. Jadi kalau dari sisi potensi tadi disampaikan oleh Mas Burhan, kemudian nanti kita akan coba perlihatkan dari angka sekitar 600.000 hasil studi Bank Dunia di awal tahun 90-an, kemudian 20 tahun kemudian di 2010 ketika Bank Dunia juga melakukan studi terhadap lembaga keuangan mikro existing yang ada saat itu berjumlah sekitar 60.000. Lalu kemudian ternyata ketika terregistrasi
hanya berjumlah sekitar 230 unit ya. Jadi begitu besarnya potensi yang sebetulnya menjadi salah satu bagian yang harus diberikan penguatan dan menjadi penopang ekonomi kerakyatan paling bawah ya di level desa dan kecamatan, kabupaten kota kita yang tersebar di seluruh Indonesia ini tidak cukup efektif ya saat ini berkembang. Dan yang menarik mungkin sebagai insight juga bahwa saat ini dari sisi kelembagaan juga cukup menarik ya, karena syariah juga menjadi salah satu pilihan. Jadi 50% lebih dari LKM kita berbasis syariah. Kemudian LKM kita juga yang berbadan hukum koperasi, kalau kita lihat ya dari posisi yang ada juga lebih dari 70%. Artinya bahwa ketika nanti kita akan memberikan Halo Pak Bagio, suaranya tidak terdengar ya. Sepertinya jaringan ya. Iya betul Bu, Bu Tuti, tidak terdengar suara Pak Ahmad Subagio. Ini tadi kayaknya inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Burhan ya. Teknologi tadi, jaringan tadi jadi masalah. Baik, mungkin yang share screen biar dari kita aja, biar tidak berat dari Pak Bagionya ya. Oh, mohon maaf. Barusan ini ya, saya ganti ini coba. Tadi barusan pakai Indosat. Saya coba alihkan ke ini jadi kayak iklan ya. Beberapa kali terjadi misconnection. Aduh, nih mohon maaf, saya ulangin lagi. Saya switch ke. Tidak apa-apa Pak, sesuai tema LKM jaringan. Aduh, punten. Tadi sampai di mana ya, Mbak Tuti ya saya nyampaikan ya. Tadi LKM syariah tadi Pak. Oh, ternyata jauh sekali saya tadi bercerita panjang ya. Mohon maaf, saya harus mengulangi lagi, tapi saya kira message-nya udah ketangkaplah di sini bahwa dalam rangka memberikan pengaturan, kita perlu melihat kondisi existing di mana ternyata pilihan masyarakat sekarang lebih condong pada basis syariah, dan kemudian juga badan hukum yang existing juga lebih dari 70% adalah koperasi. Ini akan sangat beririsan nanti dengan tugas dari pemerintah sendiri, di mana sudah memberikan pengalihan kewenangan dalam pengawasan tingkat provinsi dan kabupaten kota berdasarkan dari PP nomor 24 2014. Artinya bahwa memang di situ kewenangan dari Pemprov dan Pemkot menjadi hal yang sangat krusial untuk kemudian kita bisa bantu dari sisi penguatan regulasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita coba melihat juga bagaimana profil LKM Indonesia. Selain kita juga akan melihat salah satu dari LKM yang tersebar terkonsentrasi di Jawa Tengah, ini juga akan menjadi miniatur yang cukup menarik untuk kita bisa lihat dari ragam bisnis model yang ada, yang tadi sudah disampaikan Mas Burhan. Ternyata model bisnis Mas Burhan ini tidak lebih dari 1% gitu ya, sekitar 1,8%. Sedangkan lainnya itu adalah muncul dari Gapoktan yang sangat sangat dominan, kemudian juga dari PNPM, kemudian dari LKD, kemudian dari BMT, kemudian juga dari setoran tunai dan model bisnis yang lain yang memang di sini akan menjadi sangat mempengaruhi dari tata kelola saat ini ya, ketika BKD Mas Burhan dan model bisnisnya ini didampingi oleh BRI sudah cukup aware dan care ya terhadap tata kelola yang baik, tapi mungkin sementara yang lain mereka tidak punya background itu ya, sehingga menjadi berpengaruh terhadap kelanjutan tata kelola kelembagaan mereka.
saat ini gitu ya. Dan ke depan juga saya kira kita butuh suatu pola di mana kita perlu membangun sebuah desain yang memang sangat spesial, di mana keterlibatan pemerintah daerah dan juga kedinasan serta kementerian teknis yang selama ini sudah mendampingi mereka di Kementerian Pertanian, kemudian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kemensos yang membangun KOPI dan sebagainya. Saya kira apakah ada kemungkinan nanti kita bisa bangun tetap terlibat ya dalam memberikan penguatan. Tadi ada isu yang sangat krusial, yaitu isu terkait dengan pendampingan dan permodalan. Saya kira juga itu menjadi bagian penting dalam desain kita ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik dari tren perkembangan LKM kita. Dari sisi aset, saya kira tetap optimis ya, ada pertumbuhan ketika pandemi kemarin di 2020-2021 memang turun drastis ya. Tapi kemudian di 2002 sudah menunjukkan angka pertumbuhan, artinya bahwa penurunan itu bukan karena diindikasikan karena kelemahan kelembagaan, tapi karena kondisi post measure ya dan kondisi makro yang ada. Nah, namun yang sangat menarik adalah bahwa apa yang disampaikan Mas Burhan juga saya kira relevan dengan kondisi data yang ada saat ini, di mana perkembangan pertumbuhan pinjaman justru menurun gitu ya. Tidak ketika asetnya naik, tapi perkembangan untuk outstanding kreditnya mengalami penurunan. Ini ada dua hal yang sangat menarik. Yang pertama adalah dari sisi bicara dari sisi internal LKM kita, kemudian yang kedua adalah dari sisi eksternal, yaitu kompetisi. Kita tahu persis ya, dilaporkan oleh Bank Rakyat Indonesia, BRI dengan ultramikronya sekarang sudah di angka sekitar 7,8 triliun. Jadi kita sekarang berangsur-angsur di 1,4 triliun, BRI dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun gitu ya, sudah 7 kali lipat outstanding. Jadi saya kira ini akan menjadi tekanan bagi LKM ke depan. Kalau kemudian kita membiarkan berjalan sendiri, saya kira apa yang disampaikan Mas Burhan bisa menjadi kenyataan. Kita akan hanya melihat ini sebuah monumen saja gitu. Nah, saya kira hal itu tidak kita harapkan karena ini ada historical, ya ada sejarah yang panjang di mana kita ingin memberikan penguatan kepemilikan lembaga keuangan ini oleh masyarakat ya dan oleh daerah ke depan. Nah, kalau kemudian dikuasai oleh korporasi, saya kira keberpihakan kita terhadap masyarakat lokal menjadi tidak signifikan. Ya, saya kira ini mission yang saya kira tidak bisa kita abaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik. Terakhir adalah riset yang kami lakukan di Bank Dunia. Kebetulan di-lead oleh Michael Stidel, senior consultant dari World Bank, dari USA, melakukan survei terhadap LKM kita. Saya kira walaupun sudah 2 tahun berlalu, tapi masih cukup relevan saya kira data-datanya, bahwa LKM kita ini kalau kita lihat menarik sekali Bapak Ibu sekalian, yang memiliki aset di atas 10 miliar itu kalau dari sisi persentase tidak lebih dari 8%. Artinya bahwa LKM yang besar yang kita sudah bisa raba, yang besar itu siapa? Pasti BKD. Ya, seperti Mas Burhan, model bisnis Mas Burhan dan teman-teman yang lain. Di sini juga ada Mas Suryo Mergo juga yang mewakili representasi dari BKD. Itu yang besar-besar ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi number, kita lihat yang memiliki aset kurang dari 1 miliar itu jumlahnya 134. Artinya bahwa nanti pada saat kita bicara dari sisi pembinaan dan pengawasan, kita akan pasti concern kepada yang sangat mikro ini, yang small, very small, kita sebut very small, yaitu sebetulnya mikro tadi. Hanya 1%. Dan hal yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa yang memiliki deposit taking, artinya yang melakukan aktivitas menerima tabungan efektif itu 66% itu hanya dilakukan oleh yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan, betul sekali itu ya. Jadi 20 miliar itu disumbang dari tabungan dari masyarakat gitu. Nah, sementara yang kecil-kecil itu masyarakat tidak mau nabung Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ingin bicara penguatan permodalan sangat jauh sekali panggang dari api. Karena masyarakat tidak terlalu percaya ya dengan LKM untuk menaruh dananya di mereka. Nah, ini juga nanti akan menjadi model tersendiri apa sebetulnya yang perlu kita
fokus dan concern terhadap model pembinaan dan pengawasan yang kita lakukan ke depan. Nah, di sini menarik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah kan sebetulnya terutama OJK itu kan concern kepada consumer protection. Artinya bahwa yang menjadi concern bagi OJK adalah bagaimana melindungi masyarakat yang punya dana yang disimpan di lembaga keuangan. Makanya kemudian kita ingin melihat bahwa yang menjadi concern agar masyarakat terlindungi dananya adalah yang kemudian tersimpan dananya di LKM yang tadi besar tadi. Nah, saya kira butuh model pengawasannya berbeda pastinya antara yang besar dengan yang medium dan yang kecil, apalagi yang very small tadi, yang micro. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita turunkan lagi bahwa ternyata dari bisnis model atau kita sebut dengan family, ada 7 sebetulnya. Jadi ada yang berbasis pada kepemilikan pemerintah, ya, kemudian BMT atau BTM yang saat ini koperasi syariah mendominasi di LKM karena ada sumbangan dari BMT, kemudian BKD yang sudah merge, kemudian ada PNPM. Nah, kalau kita lihat dari persentase yang ada ini, Bapak Ibu sekalian, terbesar adalah di LKM Agribisnis. Nah, LKM Agribisnis yang gabungkan ini, Bapak Ibu sekalian, sekarang lepas pembinaan dari Kementerian Pertanian sehingga mereka kehilangan induk, ya, seperti anak kehilangan induk. Tidak ada yang melakukan pembinaan. OJK juga tidak memberikan pembinaan, apalagi kecil-kecil gitu ya. Dan saat itu costly sekali. Makanya kemudian ini harus ada kombinasi yang bagus, di mana nanti pemerintahan yang terwakili oleh kelembagaan dan kementerian teknis ya, yang ada baik di pusat maupun di tingkat lokal ini ikut berperan serta tentunya. Karena kalau diserahkan sepenuhnya kepada Pemda, kita nggak begitu yakin, kecuali kita membangun sebuah lembaga pengawas independen sendiri yang notabene memiliki dedicated, ya full dedicated untuk supervision. Kalau kemudian dilekatkan pada kedinasan, maka kita bisa lihat hasil studi yang kita lakukan bahwa komitmen untuk dedikasi terhadap pengawasan itu tidak lebih dari 5 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian akan sampai sekali nanti ketika mendidik para ASN gitu untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pengawasan, 5 tahun bisa dipastikan akan dia berpindah ke dinasan yang lain. Bisa menjadi ke pemakaman, ke wisata, dan sebagainya. Jadi kalau tidak dibangun sistem tersendiri, maka kita akan muspro kalau bahasa Jawa bilang, mubazir gitu. Jadi kita biaya banyak, kemudian kita tidak menghasilkan sesuatu yang efisien dan efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini hal yang menarik ya dari data yang ada tadi, hampir 61% lebih adalah dari Kapoptan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin akan menjadi bagian nanti yang kita akan bisa orientasikan ke depan, apakah masih memungkinkan untuk melibatkan dari kementerian, karena kementerian-kementerian yang ada di kementerian teknis, terutama misalnya kayak di Kementerian Pertanian, ya, ketika kemudian tidak diikutsertakan dalam proses pembinaan, maka di daerah tentunya tidak punya mandatori itu, terutama di dinas pertanian yang ada di daerah-daerah gitu. Kecuali kemudian kita membangun sebuah kesepakatan bersama semacam KSB gitu ya antar kementerian, dan kemudian memberikan penguatan bersama sehingga di daerah mendapatkan support untuk itu. Kalau kita sepenuhnya kemudian melepas anggaran kepada kewenangan Pemda, Pemkot, dan Pemprov, saya kira kita nggak memiliki jaminan kepastian untuk bisa mendapatkan dukungan yang memadai terhadap, kecuali kemudian dibantu juga dengan sinergi dengan kementerian dan lembaga pemerintahan di pusat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya sempat cerita di awal bahwa ketika kami lakukan studi, 600 existing seperti yang kita ketahui bersama baru 230. Nah, Bapak Ibu sekalian, berlanjut kepada bagaimana pengaturan pembinaan dan pengawasan yang saat ini ada, saya kira kita bisa mengacu pada berbagai aturan regulasi yang memang sudah disusun dan dipublish oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kita nggak akan membahas secara lebih detail, tapi tadi sudah dibantu oleh Mas Burhan, Bapak Ibu sekalian, bahwa undang-undang yang peraturan yang saat ini diberlakukan sebetulnya juga memberikan ruang yang semakin sempit ya kepada LKM informal untuk bisa
terregister ya, terregister karena persyaratan dari permodalan semakin besar gitu ya. Jadi pada hakikatnya kita menutup kemungkinan tadi yang jumlahnya sekitar 60.000 kalau yang di state oleh Kementerian Keuangan lewat BKF itu sekitar 10.000, tapi di data World Bank di 2016 itu masih sekitar 60.000. Jadi masih sangat besar sekali gitu ya, dan itu semakin menutup pintu bagi informal untuk bisa menjadi formal dan menjadi besar. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik yang kita ingin kutip, bahwa kita selain kita akan bagaimana memberikan penguatan terhadap regulasi kita, hal yang kemarin kita sempat lupa adalah mengenai, ada yang saya kasih merah di bawah, yaitu tingkat kesehatan LKM itu pasal 213. Ya, kemarin kita menyusun SKKNI bersama dengan OJK, kami usulkan bahwa tingkat kesehatan ini menjadi salah satu concern juga, yang menjadi alat, yang menjadi salah satu instrumen bagi lembaga nanti pengawas untuk bisa menilai apakah sehat atau tidak. Tapi sayang di SKKNI kemarin kami mengusulkan ini ternyata ditolak oleh OJK. Saya juga nggak habis pikir gitu ya, kenapa gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita akan merujuk sebenarnya pada regulasi. Salah satu instrumen untuk menilai kesehatan agar tahu sehat atau tidak nanti ke depan itu adalah penilaian kesehatan. Tapi mudah-mudahan masih terbuka pintu untuk diskusi dengan teman-teman di OJK. Mudah-mudahan OJK ada yang mendengar ini. Terima kasih. Kemudian pembinaan dan pengawasan LKM koperasi. Nah, ini kita ingin memperlihatkan kondisi empiris. Hasil studi memang agak lama ya, 2016, tapi yang terbaru di 2019 ya. Ini yang terbaru, yang kemudian kebetulan saya ikut di dalamnya dalam proses studi ini. Saya kira ini bisa memberikan sebuah insight ya kepada regulator dan yang sedang menyusun regulasi, bahwa kita perlu mengetahui kondisi existing di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kita bisa tarik. Ini kebetulan respondennya 133. Termasuk salah satu yang kami wawancarai dan kami jadikan responden adalah Mas Burhan. Jadi kami pertama kali kenal dengan Mas Burhan itu waktu studi di Bank Dunia. Mas Burhan masih ingat ya? Jadi kami mewawancarai dari dua sisi ya, dari supply side dan dari demand side. Ini kalau kita mau paparkan mungkin butuh waktu yang agak panjang, apalagi mau diperdalam. Tapi saya kira ada beberapa hal yang mungkin secara ini aja scanning aja kita coba sampaikan beberapa informasi penting, Bapak Ibu sekali, bahwa akses terhadap untuk mengetahui bahwa itu kondisi LKM sehat atau tidak sehat, saya kira perlu menjadi salah satu instrumen, karena ternyata bahwa dari LKM sendiri ingin tahu bahwa saya itu sehat apa enggak sih sebetulnya lembaganya gitu. Nah, sepanjang kita tidak punya alat atau instrumen untuk bisa menjadi sebagai alat deteksi gitu ya, maka akan menjadi sulit dan tidak punya standar. Nah, ini yang saya beberapa kali sudah memberikan masukan juga kepada OJK juga, bahkan ada naskah akademik yang kami susun yang dibiayai oleh Bank Dunia, kami sampaikan kepada OJK, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan respon balik. Tapi itu penting ya untuk mengetahui awal bahwa bagaimana sih kondisi LKM kita saat ini. Nah, sedangkan dari sisi demand side sendiri, dari mereka butuh sebetulnya untuk mengetahui itu. Oke, mungkin saya scroll aja scanning lebih cepat. Kemudian dalam hal pengelolaan pinjaman bermasalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di koperasi maupun LKM saat ini, kalau kita lihat dari sisi demand side-nya, yaitu dari sisi anggota atau dari sisi nasabahnya, mengatakan mereka tidak ada kesulitan untuk membayar. Ini menarik, nanti ada yang bisa kita dalami. Nah, yang tidak bisa membayar itu karena ada dua sebab. Yang karena ada kebutuhan darurat pada saat mau membayar, dananya digunakan misalnya karena sakit, ada keluarga yang sakit dan sebagainya. Lalu kemudian 44% karena kondisi yang memburuk, artinya kondisi ekonomi memburuk memang gitu. Nah, hal yang insight yang lain adalah keterlambatan pembayaran. Jadi ketika ditanya mereka itu terlambat nggak sih tadi kan Mas Burhan mengatakan 1,78% itu yang bermasalah. Nah, yang bermasalah itu ternyata kita lihat di sini betul apa yang disebutkan Mas Burhan. Jadi orang-orang desa, Bapak Ibu sekalian, itu mereka lebih comply, lebih patuh gitu. Kalau kita lihat bahkan mengatakan
mereka terlambat membayar, tidak pernah terlambat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 81,6% ya tidak pernah. Nah, yang terlambat mereka sangat terbuka dan sangat jujur sekali, dia mengatakan jarang terlambat 13%. Sering gitu kan, sering gitu. Mau jujur juga, sering saya terlambat 4,7% gitu. Nah, yang 0,4% itu selalu terlambat. Dia juga jujur gitu ya. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, ada hal yang perlu kita kembangkan nanti ke depan, yaitu sistem pengendalian risiko. Nah, dalam sistem pengendalian risiko justru yang menjadi faktor kelemahan adalah dari LKM-nya dan lembaga itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya kalau dari sisi nasabah itu good ya, good performance ya, good performance bagus lah gitu. Tapi yang justru kita khawatirkan justru dari kelembagaannya sendiri. Nah, di mana kita nanti akan bisa melihat, misalnya contoh nih dari sisi pengelolaan likuiditas, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Mas Burhan betul sekali ya, bahwa yang mengalami kesulitan likuiditas itu lebih dari 50%, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam gambar ini, grafik ini bisa bicara, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa bicara. Jadi hanya 40% LKM itu yang good ya, yang well managed. Ya, tapi selebihnya bagian besar masalah likuiditas menjadi masalah utamanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Oke, kita nggak akan bicara yang over liquid ya. Ini bicara tentang yang masalah likuiditas. Nah, hal yang kemudian menjadi concern kita kemudian ada tentang SDM dari pengawasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita akan memandatorikan pengawasan kepada Pemprov dan Pemkab, saat ini Bapak Ibu sekalian di pemerintahan provinsi dan kabupaten kota itu maksimal di tingkat provinsi itu hanya 7, Bapak Ibu sekalian, 7 orang yang mengawasi koperasi dan LKM. Nah, ini 7 orang ini mengawasi berapa? Hampir 200 lebih. Nanti kita lihat proporsinya. Ini proporsinya. Nah, ini proporsinya Bapak Ibu sekalian. 1 banding di provinsi itu 1.400 yang diawasi. Ya. Jadi 9 orang, 7 sampai 9 orang mengawasi 1.400. Kemudian kalau di tingkat kabupaten kota 1 banding 156. Kita bisa bayangkan efektivitas pengawasan yang ada ketika kemudian 1 orang mengawasi 156 lembaga. Nah, ini juga akan menjadi concern tersendiri, Bapak Ibu sekalian, yang perlu dipertimbangkan baik dari sisi budget maupun dari sisi kompetensinya. Nah, juga kita sudah tahu bahwa mereka belum memiliki sertifikasi kompetensi terkait dengan pengawas, Bapak Ibu sekalian. Ini juga menjadi hal yang sangat krusial ketika kita bicara tentang membangun sistem pengawasan pembinaan. Nah, infrastruktur yang ada saat ini, Bapak Ibu sekalian, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, ya karena ketiadaan dari full dedicated terhadap pengawasan dan pembinaan, maka kita akan bisa melihat bahwa sebetulnya dari sisi LKM sudah sangat membutuhkan 86%. Tapi dari sisi penyedia pengawas, yaitu lembaga dan pemerintahan serta tenaga pengawas yang ada tidak memadai. Tadi disampaikan oleh Pak Agus juga secara selintas saya mendengar itu dan betul sekali. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang sebetulnya perlu diawasi? Yang perlu diawasi adalah kalau dilihat dari sisi kebutuhan adalah dari sisi tata kelola. Itu yang pertama. Jadi sangat relevan ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Nah, kemudian aspek keuangan ya, mereka butuh pengawasan. Ini munculnya adalah dari LKM-nya sendiri di Bapak Ibu sekalian ya, bukan dari kita sebagai peneliti, tapi muncul dari LKM. Terus apalagi yang perlu diawasi? Organisasi. Mereka juga masalah organisasi sangat belum well knowledge ya. Jadi well known ya. Jadi perlu dibantu gitu ya. Kemudian aspek pembina dan pengawas serta pengurusnya sendiri juga tidak memahami tentang bagaimana sih cara mengawasi internal mereka, tidak paham. Kemudian yang terakhir adalah aspek produk. Ya, aspek produk mereka juga tidak memahami dan perlu dikasihkan pembinaan terkait dengan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait selanjutnya dengan lembaga pengawas ini menjadi isu. Apakah kemudian kita cukup hanya memandatkan kepada Pemprov dan Pemkab ke dalam kedinasan, melekat kepada dinasan, atau sebetulnya kita butuh sih lembaga pengawas tersendiri? Ya, ini juga menjadi sebuah concern yang saya kira perlu dipikirkan, karena kalau kita masih menggunakan usual dari kondisi existing yang ada, kita nggak bisa berharap banyak, Bapak Ibu sekalian, percayalah ya, karena yang namanya kewenangan Pemda dan Pemkot sangat besar sekali, dan
kewenangan untuk memutasi para pegawainya juga sangat besar sekali. Sehingga kita nggak bisa mengharapkan yang full dedicated untuk memberikan pengawasan terhadap LKM dan koperasi kita ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mau concern membangun ekosistem, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira ini diskusi udah beberapa kali kita lakukan. Kalau kemudian kita bisa bantu di dalam regulasi nanti akan muncul, tidak cukup hanya sekedar memberikan penguatan kepada regulasi yang masuk kepada PP saja, tapi harus dititipkan di seluruh lembaga penguatan, yaitu Apex misalnya. Ya, bagaimana ini bisa beroperasi dan bisa membantu dalam sistem pengawasan internal di dalam kelembagaan. Saya kira kita butuh diskusi pada kesempatan yang lain secara lebih mendalam, bagaimana Apex ini bisa bekerja. Di luar negeri, Bapak Ibu sekalian, ini semua sudah berjalan, hanya di Indonesia tidak berjalan. Hanya di Indonesia yang tidak berjalan Apex ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami sudah melakukan survei dan sudah studi banding gitu ya, bahwa ini menjadi salah satu yang bisa menjadi penguat ya, menjadi penguat dalam infrastruktur pengawasan untuk microfinance institution gitu ya. Tapi kalau ini kemudian dibiarkan, kemudian pengawas berjalan sendiri tanpa didukung dengan ekosistem, nonsen. Ya, nonsen. Saya nggak terlalu percaya, 90% tidak percaya. Kecuali ada dedicated tadi, ada full dedicated, ada lembaga misalnya, atau kemudian dibangun ekosistem untuk membantunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu yang kita juga perlu pikirkan adalah ada insentif, ya ada insentif. Ketika ada lembaga yang sudah sehat melalui sebuah penilaian yang kita sudah susun, ada insentif. Kemarin saya diprotes sama teman-teman LKM oleh Mas Burhan dan teman-temannya. Ngapain sih ada penilaian kesehatan? Kita kan tidak perlu ada penilaian kesehatan gitu ya. Saya diprotes habis gitu ya. Sampai OJK juga hanya mengikuti amin gitu ya. Ya sudah nggak perlu gitu ya. Nah, ini saya kira kita perlu memahami bahwa kita sedang membangun infrastruktur. Ya bukan membangun bagaimana menyulitkan LKM untuk kemudian diawasi dan dinilai. Karena apa? Insentifnya adalah kalau kemudian dia sehat, kasih insentif dong, gitu ya. Kemudian apa insentifnya? Salah satunya ini lembaga penjaminan. Boleh dong kalau yang sudah sehat seperti Mas Burhan itu mendapatkan akses LPS gitu. Syaratnya apa? Ya dinilai dulu sehat gitu. Dan bisa menjaga kesehatannya. Kalau dia kemudian turun tinggal kesehatannya, ya mohon maaf, mungkin kemudian penjaminan kemudian nanti bisa dilepas. Nah, hal seperti itu yang kemudian membuat para praktisi dan pelaku LKM menjadi punya struggle gitu ya, punya semangat berjuang untuk bisa menjadi lebih baik. Itu namanya ekosistem, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, lembaga pendidikan juga tidak ada. Ya, kita nggak memiliki lembaga pendidikan untuk LKM, tidak ada. Ya. Jadi kalaupun ada inisiatif sendiri seperti Mas Burhan, Mas Mego, itu malah ikutnya ke Perbarindo, ya ikut ke Perbarindo, ikut pelatihannya di Perbarindo gitu. Jadi LKM belum punya gitu. Nah kemudian forum ini alhamdulillah forum sudah terbentuk ya, ada Aslindo, kemudian juga kita membantu MVA juga ikut memberikan penguatan gitu ya, memberikan literasi dan seterusnya. Nah kemudian biro kredit juga kita nggak punya akses insentif untuk bisa mendapatkan layanan biro kredit dari lembaga penyedia. Dan semuanya harus berbayar, sedangkan di bank itu bisa mendapatkan akses secara cuma-cuma gitu ya dari Slik gitu. Tapi LKM tidak punya fasilitas itu. Saya kira juga ini perlu insentif ya. Ketika kemudian tadi sehat, insentifnya adalah LPS, insentifnya adalah bisa akses ke Slik ya, sehingga ada motivasi bagi para pelaku LKM itu untuk meningkatkan tata kelola dan sekaligus performanya secara lebih baik lagi dan mendapatkan akses layanan untuk mendapatkan penguatan internal mereka. Nah, terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, ini adalah rekomendasi kami. Jadi yang menjadi concern adalah bagaimana membangun LKM berbasis pada data, ya data profil LKM, ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan instrumen pengawasan. Oke, saya nggak perlu menjelaskan secara lebih detail. Barangkali ada forum diskusi yang lain. Mengembangkan mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan ini yang sedang yang perlu dibangun. Nah itu poin-poin yang warna biru Bapak Ibu sekalian nanti bisa dipelajari secara lebih lengkap ya di dalam makalah kami. Kemudian menyiapkan pejabat pengawasnya itu sendiri, ini juga menjadi salah satu hal yang sangat krusial gitu. Kemudian mengembangkan sistem pengawasan, ya mengembangkan instrumennya, kemudian mengembangkan mekanisme, menyiapkan pejabat pengawas syariah ini juga kadang kita terlupakan karena sudah kita tahu persis bahwa 50% lebih adalah berbasis syariah. Kalau kita kemudian tidak memberikan fasilitasi pejabat pengawas ini nanti konven syariah terasa konven atau konven terasa syariah. Jadi ini juga perlu menjadi bagian tersendiri yang perlu kita
persiapan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah penguatan kapasitas Pemda. Ini juga menjadi concern. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kajian tadi pembentukan APEX. Nah, ini kami kebetulan saya terakhir 2 tahun di USAID membangun dan membantu memberikan studi tentang bagaimana membangun APEX koperasi dan APEX LKM. Dokumennya juga sudah ada, bisa menjadi rujukan. Dan saya kira tinggal kita mempraktekkan saja. Dan kemudian dukungan dari stakeholder ya untuk bisa memberikan penguatan terhadap ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang lain ada terkait dengan ICT untuk sistem pengawasan moduler untuk pendidikan yang berbasis pada ICT. Nah, kemudian terakhir adalah tentunya kita berharap pengembangan kurikulum pendidikan juga bisa didukung ya, selain dari lembaga diklat juga perguruan tinggi ikut berkontribusi di dalamnya. Lalu kemudian ke depan kita perlu jasa audit yang khusus memberikan layanan kepada LKM yang tidak berbiaya besar seperti komersial saat ini. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian mohon izin, yang warna merah ini bahwa saya kira kita perlu membentuk lembaga pengawasan, ya, pengawasan yang khusus, yang dedicated di kabupaten kota, yang bisa dilakukan secara profesional, full competence gitu ya, untuk membantu memberikan pemberdayaan dan penguatan terhadap LKM. Saya kira demikian Bapak Ibu, Ibu Mbak Tuti, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kira sampai di sini paparan saya. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa diskusikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ahmad Subagio, pemaparan yang sangat luar biasa ya, banyak insight yang dari tim yang mungkin nanti bisa diambil. Antara lain mungkin kita juga tadi Pak Subagio menekankan perlunya pengawasan yang berbeda antar LKM, kemudian harus ada sistem tersendiri ya terkait dengan LKM tersebut, kemudian pengawasan LKM tidak bisa berjalan sendiri, harus ada ekosistem yang mendukung dan perlu ada indikator kesehatan LKM tersendiri seperti itu dan banyak hal lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar mungkin ya untuk berdiskusi karena ini ada 3 narasumber yang luar biasa di tengah-tengah kita. Untuk sesi pertama kami buka 2 orang untuk mungkin mengelaborasi atau menanyakan atau mungkin ada hal yang perlu diklarifikasi, kami persilahkan. Dan yang satu adalah dari chat ya, nanti saya bacakan untuk dari chatnya. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Baik, pertama adalah Pak Bitra, yang kedua kami dan Pak Karni. Baik, untuk pertama kami persilahkan kepada Pak Bitra, mungkin pertanyaan singkat, padat, dan jelas ya untuk ketiga penanya kami persilahkan. Terima kasih Bu Tuti atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya luar biasa tadi dari Pak Kepala OR ya, Pak Agus, Pak Dr. Agus, kemudian dari Pak Burhan, Asosiasi LKM, LKMS, dan juga tentu saja ini Pak Dr. Ahmad Subagio, ini rekan sejawat dan juga sebetulnya ini guru kami ya. Guru kami ini Pak Bagio ini banyak membantu dan juga tim BRIN yang memang banyak membantu kami dan juga pemerintah dari berbagai penyusunan kajian kebijakan. Mungkin kami akan coba untuk singkat, padat dan jelas ya Bu Tuti ya. Pertama tadi terkait dengan Pak Burhan dan Pak Bagio, mungkin pertanyaan kami terkait dengan peta LKM. Betul bahwa tadi ada yang bilang 68.000, Pak Bagio bilang 68.000, OJK bilang 10.000. Terus inilah data di Indonesia ini selalu menjadi masalah besar. Sehingga kalau memang ternyata juga yang di remote areas itu berapa sih sebetulnya? Nah, pemerintah ini kalau karakteristiknya sudah sangat bervariasi, terus datanya juga tersebar, kita tidak tahu di mana, bagaimana kondisinya. Nah, itu seperti apa? Apakah nanti bisa petanya itu sebarannya geografisnya di mana bisa di-share, dan juga isu LPS. Nah, LPS ini sangat menarik. Nah, LPS ini kita lihat kalau di Undang-Undang 1 2013 sebenarnya sudah ada tentang LPS ya, di pasal berapa ya, saya lupa, di pasal 19 atau berapa ya tentang LPS yang dapat dibentuk. Tapi memang ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu sufficient and necessary condition itu harus terpenuhi, yaitu secara umum LKM-nya sehat, kedua pengawasnya baik atau capable.
Nah, saat ini yang kita lihat dengan misalnya data tadi saja, masih ada 60.000 yang antah berantah, 232 yang baru berizin OJK. Ini bagaimana kita kalau masih akan jumping ke LPS tersebut? Memang LPS akan menarik, tapi mungkin nanti bisa dibantu Pak Bagio, Pak Burhan, dan juga mungkin Pak Dr. Agus untuk milestone-nya seperti apa, sehingga mungkin tidak langsung ujuk-ujuk ya kalau orang Jawa bilang ada LPS. Nah, itu kemudian terkait dengan tadi Pak Bagio juga menekankan ada lembaga pengawas independen untuk LKM dan mungkin juga koperasi. Mungkin ya kalau saya bisa gabungan, karena saat ini bersamaan kita juga sedang membahas secara intens dengan Kemenkop UKM, nanti wakil-wakil dari Kemenkop bisa menyampaikan juga terkait dengan RUU perkoperasian. Nah, lembaga pengawas koperasi dan mungkin juga LKM ini menjadi isu yang penting. Tapi kita juga melihat di Pak Menteri Pan-RB sendiri menyampaikan ASN itu jumlahnya sekitar 4,31 juta. Nah, terus yang pelaksana itu 1,5 juta. Dan Pak Menpan RB juga menyampaikan sebenarnya masih banyak pelaksana yang bergelar mohon maaf S2, S1, S2, bahkan S3. Nah, ini kalau misalnya Pak Bagio mungkin telat masuknya, mungkin sebagai ASN mungkin jadi pelaksana, Pak. Jadi walaupun doktor bisa jadi pelaksana. Ini kan pemborosan luar biasa. Nah, kami melihat kalau itu bisa misalnya kita petakan benar-benar untuk menjadi misalnya rekrutmen untuk pengawas dan pembina LKM dan juga koperasi tadi yang masih 7 orang di tadi data dari Pak Bagio ya, rata-rata itu sebenarnya potensi yang cukup besar. Dan juga tadi benar sekali yang Pak Bagio sampaikan, berdasarkan data dari OJK itu sertifikasi dilakukan untuk 2.000 pengawas LKM di Pemda-Pemda. Tapi dalam kurun waktu bahkan paling lama 5 tahun, OJK cek lagi ternyata sudah tersebar. Tidak ada yang di situ lagi. Ini pemborosan luar biasa ini. Karir pet tidak jelas. Nah, apakah kita memerlukan semacam jabatan fungsional yang jelas sebagai exit policy, atau dibentuk lagi lembaga lembaga pengawas independen. Nah, lembaga pengawas independen nanti terlalu banyak juga, kita mungkin perlu kajian yang lebih kuat, Pak Bagio. Udah ada OJK. Nanti muncul lagi lembaga pengawas independen koperasi. Nanti ada lembaga pengawas independen LKM atau digabung koperasi dan LKM. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga tadi LPS, LKM. Isu yang ketiga adalah terkait dengan apakah kita tidak bisa memberikan suatu terobosan-terobosan untuk mendorong LKM itu merger. Karena LKM kita jumlahnya sangat banyak, koperasi pun sangat banyak. Apakah benar kita ini membutuhkan begitu banyak yang tidak bisa akses ke lembaga keuangan yang formal, terus muncul lembaga-lembaga keuangan informal yang terus tumbuh seperti jamur di musim hujan, yang kita juga ternyata apakah mereka sustain? Nah, hal-hal tersebut itu harus ada semacam parameter-parameter yang jelas. Kalau merger kendalanya apa? Kalau misalnya di quote and quote ya, nanti pengaturannya ada yang mendorong untuk merger, insentifnya kalau merger seperti apa, atau hal-hal lain yang mungkin belum bisa atau kita perlu identifikasi lebih dalam lagi. Nah, ini nanti mungkin pertanyaannya lebih ke spesifik itu, lebih terutama ke Pak Bagio dan juga Pak Burhan, karena saling melengkapi ya sebagai pelaku. Sedangkan nanti Pak Agus mungkin kalau berkenan sebagai akademisi, Bapak bisa memberikan milestone-nya kira-kira apa sih, apa benar kita juga memerlukan LPS dan juga lembaga pengawas yang independen, sudah ada OJK, sudah atau OJK ini memang hanya untuk yang nilai kapitalisasinya besar, atau misalnya yang kecil-kecil sekali itu ya nggak usah diawasi lah, tapi dibina misalnya. Nah, itu kan hal-hal tersebut pembinaannya seperti apa, minimumnya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Bu Tuti. Mohon maaf agak sedikit panjang karena memberikan konteks sehingga lebih mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih Pak Bitra. Kemudian selanjutnya Pak Karni. Baik, terima kasih Bu Tuti. Udah kedengaran? Kedengaran Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati,
terutama Bapak narasumber yang luar biasa, banyak sekali masukan, kemudian data dan penjelasan tadi yang sudah disampaikan ya. Saya kira sangat bermanfaat untuk penelitian ini. Dan demikian ada 3 hal Pak yang ingin saya tanyakan, barangkali mungkin nyambung ya untuk ketiga narasumber nantinya. Yang pertama terkait dengan infrastruktur Pak. Tadi juga sudah disampaikan sebetulnya, tapi kalau boleh minta informasi yang lebih mungkin gambaran yang lebih konkret lagi Pak, sejauh mana sih sebetulnya infrastruktur itu menghambat Pak ya, baik dalam kegiatan LKM, kemudian barangkali juga nantinya dalam kaitannya ke registrasi dan pengawasan Pak ya, apakahnya itu di internet ya, kemudian di transportasi tadi juga sudah disampaikan gitu ya. Nah, kira-kira berbagai hambatan infrastruktur itu ke depannya seperti apa, Pak? Apakah memang mungkin akan menjadi masalah besar yang akan sulit diatasi dalam jangka pendek, atau mungkin barangkali ada kepikiran dari Bapak-Bapak semua ya, barangkali juga di sini saya lihat juga hadir dari perwakilan LKM-nya sendiri, barangkali terobosan apa yang memungkinkan ya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi infrastruktur ini, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitan pengawasan ya dan pembinaan, tadi juga sudah banyak sebetulnya disampaikan, termasuk juga disampaikan oleh Pak Ahmad tadi ya, mungkin perlu ada lembaga pengawas dan pembina yang independen gitu ya. Tapi saya pengen fokus dulu dengan pemerintah daerah sendiri Pak, terutama pemerintah kabupaten kota. Kan barangkali ada 3 instansi Pak ya yang biasanya mungkin nyambung dengan LKM ini. Ada Bapeda, kemudian ada Setda ya, dan juga koperasi dan UMKM gitu Pak ya. Nah pertanyaannya selama ini seperti apa nih Pak concern dari ketiga dinas ini gitu ya, dan kedepannya kalau memang ketiga instansi ini ya idealnya yang mana yang menjadi leadernya nanti di dalam pengawasan dan pembinaan ini, termasuk juga barangkali koordinasinya ke depan seperti apa gitu Pak. Dan kemudian juga dalam kaitan metode Pak ya, metode pendampingan dan pengawasan itu sendiri gitu ya. Sekilas tadi juga Pak Ahmad sebetulnya sudah mengemukakan di dalam slide presentasi beliau, tapi karena memang waktunya singkat barangkali ya Pak, kalau boleh dielaborasi nanti mungkin Pak Ahmad ya, metode yang pas kan untuk pengawasan dengan pembinaan ini kan 2 hal yang berbeda Pak ya. Kemudian yang on-site-nya, kemudian yang off-site gitu ya. Dan pembinaannya itu pembinaan yang seperti apa? Apakah memang seragam gitu ya? Atau mungkin ada kekhususan-kekhususan juga nih dalam pembinaan ini yang perlu dilakukan gitu ya. Mungkin mohon informasi tambahan terkait 3 hal itu Pak. Terima kasih Bu Tuti. Baik, terima kasih sudah 7 pertanyaan. Saya pikir cukup ya. Yang pertama mungkin saya tujukan pada silakan saya persilakan kepada Pak Agus Eko. Pertanyaan dari Pak Fitra terkait milestone LPS, kemudian lembaga pengawas independen seperti apa. Kemudian yang ketiga pengawas LKM, yang keempat adalah LKM merger. Ini mungkin kalau terkait dengan LKM merger akan didalami oleh Pak Ahmad Subiagio dan Pak Burhan mungkin ya, karena beliau yang sangat di lapangan seperti apa. Kami persilakan pada Pak Agus Eko untuk menanggapi dari Pak Fitra. Terima kasih Pak Fitra. Wah, ini pertanyaannya luar biasa susahnya ini. Kalau yang orang yang terjun di dunia LKM saya kira sangat paham. Memang, dan itu memang kalau saya melihatnya sebagai keunikan yang memang alamiah. Nggak perlu dipaksa-paksain menurut saya ya. Dalam konteks bahwa dengan yang sangat mikro itu menurut saya ada bagian dari keberadaan keunikan itu. Dan ini yang kemudian kalau yang mikro saya melihatnya bahwa pada saat dia tidak melakukan deposit atau saving mobilization itu sebenarnya nggak masalah. Dan nggak masalah dalam konteks bahwa itu ya dibina saja kalau menurut saya. Dibina saja dalam konteks bagaimana dia mampu membangun sebuah meningkatkan bisnis kapasitasnya.
dan kapabilitasnya, ya termasuk juga financial capacity-nya. Bagaimana membangunnya? Ya pasti nggak mungkin, Pak. Itu bangunnya pasti dia akan dua pilihan. Kalau nggak merger, ya nambah duit. Pasti kan seperti itu. Intinya seperti itu. Dan kemudian kita bangun, nambah, maksudnya nambah capital ya. Ini ya. Nah itu kalau misalnya itu diarahkan secara baik, saya kira akan alamiah menuju ke sana. Pertanyaannya nanti ya seperti dengan Pak Ahmad tadi, siapa yang mau membina ini jumlahnya segitu banyaknya? Balik lagi nanti akan berada pada posisi itu. Dan ini yang kemudian kalau saya sih mungkin nggak bisa yang fast food, Pak. Ya, good food is takes time. Good things takes time menurut saya ya. Memang agak-agak takes time, tapi itu nggak apa-apa. Selama proses pembinaan itu mengarah pada paling tidak dua itu, Pak. Financial capacity, business capability-nya dikuati. Terus siapa yang akan melakukan itu pekerjaan lain, Pak ya. Nah, itu yang milestone pertama harus diarahkan ke arah sana. Dan kemudian pada berikutnya proses bagaimana membangun sebuah sistem insentif untuk proses registrasinya. Menurut saya, bagaimana kita memberikan suatu sistem insentif dan registrasi itu yang bagian dari, menurut saya, training itu. Training kalau akan daftar ya akan mendapatkan, kalau enggak ya biarin aja, selama dia enggak melakukan. Nah ini pengawasannya dalam konteks harus tertib. Selama dia enggak mengambil saving mobilization, ya enggak apa-apa, alamiah, biarin saja. Dan ini yang kemudian menjadi sangat penting. Kalau misalnya pengawas independen, kayaknya nambah pekerjaan kalau saya ya. Mungkin nggak nambah pekerjaan menurut saya. Nah, ini yang independen seperti apa? Ini juga akan mungkin perlu diskusi menurut saya. Bisa jadi nanti bagaimana BKF dan OJK memfasilitasi dari ide pengawas independen ini yang menurut saya pertanyaan mendasar sekali. Karena fungsi pengawasan itu harus melekat pada regulation-nya, Pak. Regulation. Jadi kewenangan dan lain sebagainya, kelembagaan dan sebagainya. Dan itu kalau misalnya adalah yang bisa independen ya biasanya market. Market itu yang bisa independen. Tapi kalau dia adalah regulator yang sifatnya harus memiliki kewenangan dasar hukum dan sebagainya, dan itu kalau misalnya katakanlah independen itu lembaga yang tidak ada mandatnya gitu ya, kalau itu sifatnya adalah bagian dari ekosistem mungkin bisa ya, apakah Apex itu ya, tapi itu kan sifatnya ya mungkin enggak pengawasan yang tidak memiliki konsekuensi apapun. Konsekuensi pada peer pressure atau peer pressure atau lingkungan kelompok ataupun peer-nya yang akan menilai kompeten baik buruknya itu, tapi tidak memiliki konsekuensi pada otoritas secara hukum. Ini yang kalau otoritas hukum maka ya harus ada cantolan hukumnya. Karena ini adalah menurut saya adalah bisnis finansial yang memiliki konsekuensi tertentu. Nah, kalau dari konteks ringkasnya adalah menurut saya pembinaan bisa menjadi mainstream utama pada kelas mikro atau mikro ataupun yang inkubasi itu, kemudian yang intinya adalah bagaimana memperkuat itu kapasitas bisnis dan finansialnya, baru kemudian secara alamiah dia akan bergerak pada proses yang prudent yang memang simpanan kewajiban. Terima kasih Pak Burhan. Kami persilakan pada Pak Ahmad Subagio. Ini semua Pak, mungkin pertanyaannya ditujukan pada Bapak. Kami persilakan. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak Tuti. Terima kasih yang sudah sempat meluangkan waktu bertanya, Pak Karni, ya Pak Sukarni, Pak Pitra Syatno. Mohon izin saya mungkin akan menjawab dari bawah dulu, dari Pak Karni. Ini menarik banget karena masih fresh terkait dengan pertanyaan bagaimana sih metode pendampingan LKM untuk pembinaan dan pengawasan yang efektif itu seperti apa.
Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kebetulan 2 tahun terakhir ini selepas dari World Bank intensif saya di BRIN juga. Tapi nama saya tidak terdaftar ya di BRIN. Tapi BRIN-nya adalah BRI Research Institute. Di BRIN BRI Research Institute. Jadi kita menyiapkan untuk ultramikro produk BRI yang sekarang menjadi primadonnya karena portofolionya dalam 2 tahun terakhir ini sudah capai mendekati 20%, memberikan kontribusi laba yang cukup signifikan, ya hampir 30% untuk mikro ultranya, dan saya kira ini menjadi hal yang sangat menarik untuk bisa kita pelajari, dan saya kira juga apa yang disampaikan Mas Burhan tadi relevan juga ya, bagaimana Mas Burhan berhasil dididik oleh BRI ya untuk menyiapkan orang-orang yang kompeten ya, kemudian juga memiliki tata kelola yang baik terhadap tata kelola managerial system di financial institution ya di MFI. Dan saya kira ada 3 poin ini Mas Karni, kalau kita nusul siapa Mas Karni aja. Ya tutup muda Mas Karni. Silakan Pak. Mas Karni, ini ada 3 poin yang menjadi trigger untuk menyiapkan agen-agen BRI yang notabene adalah masyarakat yang mungkin dari sisi pendidikan juga terbatas, berada di desa-desa. Kemudian mereka juga tidak terlalu mengenal tentang teknologi, mereka juga tidak memiliki akses yang cukup ya terhadap akses sistem keuangan, tapi mereka cukup proven dan kemudian bersemangat, lalu kemudian bisa memberdayakan dirinya sendiri. Bahkan ada Pak, kemarin kita ada testimoni dari NTB, itu 1 orang pendapatannya dari agen itu sampai 40 juta Pak per bulan. Artinya saya aja bisa kalah nih penghasilan saya dari seorang orang di kampung gitu ya, yang kemudian melayani masyarakat sekitarnya dengan menggunakan sistem keagenan yang dimiliki oleh BRI, pakai BRILink dan Brimo. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh BRI? Yang pertama adalah membangun spirit, membangun motivasi. Nah, cuma basisnya korporasi, karena ini adalah BRI adalah sebuah korporasi, yang dibangun adalah semangat bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan yang layak, gitu ya. Semangatnya adalah mendapatkan pendapatan yang layak, gitu. Gimana memperbaiki kelayakan hidup, gitu. Nah, di situ para mantri yang ada di seluruh wilayah itu memberikan motivasi kepada masyarakat yang potensial, yaitu masyarakat yang biasanya mereka memiliki usaha yang kemudian menjadi rujukan bagi komunitas sekitar ya, kayak punya toko-toko gitu, yang memiliki toko yang kemudian kenal baik dengan lingkungan itu, kemudian diberikan sedikit saja motivasi bagaimana agar mereka bisa lebih baik lagi, bisa mendapatkan pendapatan ada inside income yang bahkan mungkin bisa lebih besar lagi dibandingkan dengan usahanya gitu. Nah, itu yang kemudian mereka menjadi open mind, menjadi terbuka untuk mau belajar karena sudah ada motivasi dulu gitu ya. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita memberikan suatu penugasan atau suatu arahan tapi kemudian tidak diiringi dengan motivasi, saya kira tidak akan sangat menarik gitu. Nah, itu trigger yang pertama. Jadi membangun motivasi dulu, kemudian ada awareness, kemudian ada awareness gitu ya. Lalu kemudian muncul self of confidence ya, ada percaya diri untuk bisa melakukan hal yang mungkin baru. Nah, kemudian yang kedua adalah fasilitasi teknologi, Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya, mohon maaf ya, ini sedikit cerita, tapi saya akan relevankan ya, korelasikan dengan kondisi LKM kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mereka nggak pernah belajar tentang teknologi, orang-orang kampung itu. Yang sekarang jumlahnya, kita kemarin melakukan uji kompetensi untuk 3.000 Bapak Ibu. 3.000 itu mereka sudah kompeten. LKM kita siapa satu pun, mungkin barangkali ada 2-3 ya, mungkin Pak Mas Burhan, mungkin Mas Megop, Mas Karton yang sudah dapat sertifikasi nginduk ke Perbarindo gitu ya. Kita sendiri belum punya gitu. Itu yang pengelola para agen dari BRI itu diuji kompetensi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang apa materi uji kompetensinya? Ya, sangat simpel dan sederhana gitu ya, sangat simpel dan sederhana. Mengenal teknologi dan bagaimana cara mengoperasionalisasikan yang namanya BRILink itu, ya, BRILink dan Brimo itu. Dan semua mereka tidak perlu berpikir bagaimana membuat sistem akuntansi, nggak pernah berpikir bagaimana menginput
data secara mungkin susah gitu ya, kemudian membaca laporan keuangan yang jelimet gitu ya, sangat simpel saja, sangat simpel, dan semuanya terfasilitasi mereka, dan dalam waktu 2 jam di training, kemudian setelah itu diuji, berhasil. 2 jam dikasih pelajaran, setelah itu berhasil, dan kemudian bisa mengaplikasikan dengan sangat cepat gitu ya, dan kemudian bisnisnya bertumbuh sangat cepat gitu. Nah, saya kira pertumbuhan tadi LKM kita yang sudah terlihat di plan tadi itu udah tergerus dengan apa namanya ultramikronya punya holding ya, punya holding. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Jadi kita harus fasilitasi teknologi yang mudah ya, yang kemudian mereka tidak perlu beli, kemudian mereka dapat melakukan mengoperasionalisasikan dengan cepat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah baru kemudian engagement. Engagementnya apa? Engagementnya adalah permodalan. Jadi mereka tidak punya semangat kalau kemudian mereka tidak mendapatkan fasilitas untuk misalnya melakukan aktivitas bisnis. Misalnya mereka, kata Mas Burhan sampaikan, hanya 100 juta. Bayangkan kalau kemudian mengambil margin 2% dari 100 juta, itu cuma 2 juta ya. Nah, 2 juta itu untuk membayar 3 orang, berarti kan tidak layak, gitu, tidak menarik gitu. Nah, ini nanti kaitannya dengan merger. Ini Mas Bitra tadi menyampaikan, saya sangat setuju. Jadi memang harus ada breakthrough untuk bagaimana skala ekonominya bisa berjalan. Ya, skala ekonomi bisa berjalan, kemudian semangatnya dihidupkan, lalu kemudian difasilitasi, fasilitasi teknologi. Nah, 3 itu menjadi kata kunci dalam bentuk pendampingan ke depan. Kalau kita hanya memberikan diklat, memberikan ini tapi tanpa insentif aplikasi teknologi, tanpa permodalan, nonsen. Ya mereka kemudian kembali lagi bertani, nggak akan ngurusin itu namanya LKM. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu pertanyaan dari Mas Kari tadi sangat menarik karena menyangkut dengan atasnya. Infrastruktur. Nah, sekarang infrastruktur apa yang diperlukan? Berarti infrastruktur apa, teknologi yang kita bangun ke depan, gitu ya, untuk memberikan literasi, untuk memberikan kemudahan. Ya ICT sebetulnya, ya ICT. Nah, sekarang sebetulnya kita nggak perlu lagi khawatir untuk menjangkau akses jaringan ya, karena dengan program pemerintah yang sekarang hampir sebagian besar Pulau Jawa ini sudah tercover ya. Di luar Pulau Jawa juga sudah tercover, udah 80% lah. Artinya kita nggak khawatir terkait dengan itu. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Mas Karin lagi. Sebetulnya yang concern untuk membangun pengawasan, sistem pengawasan ini apakah bisa kita lekatkan pada fungsi tupoksinya Bapeda atau Sekda atau Dinas Koperasi dan LKM. Ini menjadi hal sangat yang menarik nih Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang ini existing itu kan sebetulnya Pemda itu kan udah mendapat mandat sebetulnya ya terkait dengan pengawasan di lokal ya, di tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi sebetulnya. Tapi pertanyaannya apakah itu berjalan? Tidak berjalan Bapak Ibu sekalian. Karena mereka punya tupoksi yang lebih besar lagi dibandingkan dengan hanya sekedar menjadi pengawas untuk LKM, apalagi melakukan pembinaan. Sekda dan Bapeda nonsen, saya katakan. Kalau Bapak Ibu masih percaya, silakan dilanjut. Tapi saya di lapangan mengamati udah hampir, kalau dari berarti 2010 ya, udah hampir 10 tahun lebih tidak bergerak, ya tidak bergerak, gitu ya. Apalagi Sekda, gitu. Nah, ini yang menjadi harapan sebetulnya di Dinas Koperasi yang menjadi harapan. Cuma Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan juga di sini bahwa dari berbagai diskusi kami dengan Dinas Koperasi, yang namanya LKM itu sudah sangat dianggap itu adalah anak tiri. Sudah bukan anak kandung lagi gitu ya. Mungkin Mas Burhan juga nanti bisa menyampaikan itu suara dari teman-teman koperasi jasa yang memiliki usaha LKM. Ya, tidak diundang ya, tidak ada apa-apa itu ya, tidak ada layanan gitu ya. Nah, kalau kemudian, kalaupun kita bicara dari sisi kompetensi, maka sebetulnya di Dinas Koperasi lebih memiliki awareness dan memiliki kompetensi yang lebih ya. Kalau kita mau lekatkan di Dinas Koperasi, hanya satu saja mungkin kalau kita mau lakukan di situ, maka tentunya kita butuh anggaran. Yang menjadi isu yang sangat krusial bagi pemerintah daerah adalah budget. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang menjadi constraint yang kedua adalah terkait dengan kompetensi. Karena pejabat-pejabat pengawas, mohon maaf,
yang ada di daerah, baik di dinas, walaupun sudah ada dari pusat jabatan fungsional Javung pengawas koperasi, mohon maaf sekali ya, mungkin di sini ada dari Kemenkop. Saya ingin menyampaikan teman-teman belum terlalu kompeten. Ya, perlu ada. Nah, kalau di sini ada kemudian kita kolaborasi bersama, kemudian kita bisa mendapatkan subsidi anggaran gitu ya, artinya di dinas koperasi ini kemudian ada anggaran misalnya tambahan untuk memberikan penguatan kepada LKM, kemudian ditujukan secara khusus kepada para pengawas misalnya, maka itu menjadi make sense, ya, itu menjadi make sense. Dan kemudian ada kepedulian dan kemudian ada rasa memiliki juga, yang selama ini mungkin tidak terjadi itu. Jadi saya kira di sini butuh ada tadi menurut Mas Dhani betul, kita harus memilih gitu ya, kemudian pilihan itu kemudian kita kuatkan. Kita memberikan kekuatan dari dua sisi, yaitu dari sisi budget dan kemudian dari sisi fasilitasi kompetensinya. Nah, kemudian ke atas lagi tadi ada 3 poin penting dari Mas Fitra, yaitu terkait dengan apakah ada breakthrough. Ya, saya support dan saya setuju sekali dengan Mas Fitra tadi menyampaikan apakah tidak ada cara lain untuk bisa melakukan efektivitas pengawasan dan sekaligus untuk meningkatkan scale of economics dari LKM. Ya, saya kira merger menjadi salah satu hal yang menjadi pilihan kita untuk bisa membantu agar mereka mendapatkan institusi yang memadai untuk bisa membiayai dirinya sendiri. Karena kalau di angka 100 kemarin kami punya pilot dari MPA. Kami punya hitungan, kalau kita belum memiliki angka 600 juta, kita belum bisa BEP ya, dengan gaji yang layak. Ya, minimal 600 juta. Maka artinya kami praktekkan dan betul gitu ya, sampai angka 600 kita masih kedodoran tuh, masih harus kita subsidi gitu. Nah, ketika kemudian lewat di angka 600 udah mulai bisa bernapas dan kemudian udah bisa membukukan laba di situ. Walaupun kecil tapi sudah operasional OPEX sudah bisa tercover ya dari pendapatan yang diperoleh itu. Nah, saya kira kita perlu punya data-data best practice juga nanti ketika kita akan mendampingi. Jadi kita sudah punya angka-angka di mana ini LKM nanti bisa mandiri dalam posisi seperti ini, dalam aset sekian, kemudian kita punya best practice untuk OPEX-nya berapa persen gitu ya, kemudian untuk cost of fund-nya berapa persen. Nah, itu pengaturan-pengaturan seperti itu yang kita bisa bantu agar LKM nanti bisa punya roadmap, punya jalan ya. Tapi kalau kita nggak punya, dalam rangka mendampingi kita aja nggak tahu ini berapa sih bisa BEP gitu ya, berapa sih persentase untuk biaya tenaga kerja dan operasional itu gitu yang wajar, kemudian kita butuh nanti margin berapa sih pada saat kita mau lempar ke masyarakat gitu. Kemarin itu kami didesak oleh OJK dari pilot yang kami punya. Ini kok marginnya sampai 2%, harusnya kan 1% gitu. OJK marah-marah gitu ya. Mohon maaf, mungkin beliau nggak tahu gitu ya, nggak tahu hitungan nih. Gitu ya. Jadi yuk kita buka hitungannya. Kalau 1% mampu nggak, bisa hidup nggak gitu. Nah, baru kemudian tahu, baru kemudian terbuka. Nah, hal-hal seperti itu yang secara praktis mungkin nanti kita butuh adanya guidelines yang bisa membantu para pengawas, para pendamping gitu ya, agar bagaimana mendorong dan membangun LKM itu bisa menjadi mandiri, itu yang penting. Nah, sekarang setelah melewati batas itu, kami ceritakan, belum ada 2 tahun kami membuat pilot di MVA, itu sekarang asetnya udah melejit, udah mendekati angka 2 miliar gitu. Padahal itu di kampung, ya itu di kampung dan bisa gitu. Artinya apa? Bahwa sebetulnya kalau kita kelola dengan baik, kemudian tata kelolanya baik, kemudian dia bisa mengembangkan produk dengan baik gitu. Jadi sebetulnya manageable, ya sebetulnya manageable Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu khawatir, ada khawatir. Oh nanti ini akan hilang, oh ini nanti akan bangkrut, oh ini nanti nggak juga gitu. Asal kita dampingi dengan benar, itu mereka akan bisa berkembang gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kita maksud dengan usulan lembaga pengawas independen, sekali lagi, memang betul tidak akan efisien kalau ini hanya untuk mengawasi LKM saja. nggak make sense gitu ya bicara tentang lembaga pengawas independen untuk. Jadi karena ini kebetulan di Kementerian Koperasi ini kan ada pengaturan pengawasan. Kalau di level
provinsi dan di level kabupaten kota itu kan diserahkan ke situ. Maka artinya kini bisa berkolaborasi untuk bisa kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi gitu. Nah, adapun nanti gantungan cantolan untuk regulasi pembentukan ini, saya kira ada dua opsi sih. Ya, opsi yang pertama sebetulnya kita bisa menunggu dulu dari undang-undang perkoperasian gitu ya, atau kita mau lakukan inisiasi cantolannya dari PP ya. Dari PP, karena itu nanti akan melekat pada tupoksi yang sudah ada tapi dikuatkan. Misalnya di Dinas Perkoperasian misalnya, dilekatkan. Kemudian di situ ada unit tersendiri, ada bidang tersendiri yang memang tadi dibantu dengan pembiayaan budgetnya gitu. Jadi tidak dilepas diserahkan ke Pemda. Kalau diserahkan ke Pemda, saya juga akan stand up. Jadi angkat tangan juga gitu. Jadi sangat tidak memungkinkan, tidak make sense. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan milestone. Milestone tadi yang disampaikan oleh Mas Fitra, milestone-nya apa? Nah, kita bisa mengacu pada lembaga keuangan bank, ya LKB, Bapak Ibu sekalian. Jadi bank itu akan bisa dilayani oleh LPS walaupun mereka sama-sama satu level dalam market conduct-nya gitu, tapi mereka harus kondisi sehat dan kurang sehat minimal. Tuh. Kalau tidak sehat, ya mohon maaf, LPS juga angkat tangan. Mohon maaf ya, kita nggak bisa dulu gitu. Jadi sama juga gitu ya. Kita juga di milestone kita adalah sebetulnya tingkat kesehatan. Sehingga para pelaku LKM itu beramai-ramai dan bersemangat untuk memperbaiki dirinya agar mendapatkan akses gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian mohon juga barangkali bisa dipertimbangkan bahwa di LKM ini kan 1,4 triliun asetnya. Itu pun 66% dikuasai oleh BKD. Artinya apa? Kita bisa punya pilot. Dari 66%, kalau BKD berarti kan jumlahnya tidak ada 1 triliun, sekitar 600 miliar. Kalau hanya untuk pilot, LPS sebesar itu tidak ada apa-apanya gitu. Ya, artinya kalau kita kemudian bisa kemudian kita tarik gitu ya, tanpa harus menunggu LPS yang dibangun baru, kemudian kita bisa lekatkan di dalam ekosistem yang sudah ada saat ini existing, dan kemudian di situ ada pintu gitu. Saya kira ini sebuah terobosan yang luar biasa dan semua akan angkat tangan nih ya, akan hormat nih semuanya. Ini luar biasa terobosannya ya. Paling 0,00 sekian persen lah dari aset LPS untuk bisa mengcover risikonya dari LKM. Saya kira itu awal untuk bisa memberikan dorongan ya kepada para pelaku LKM agar beramai-ramai memberikan kinerja yang terbaiknya. Itu yang paling penting. Insentif itu yang sampai saat ini belum ada, Bapak Ibu sekalian. Ya belum ada, sama sekali belum ada. Apalagi yang sebagus Mas Burhan aja nggak bisa akses ke perbanking, ya ke banking. Apalagi yang tadi yang kecil-kecil itu. Jadi saya kira ini hal yang nyata, real gitu ya. Dan saya kira bagi negara dan pemerintah hal itu bukan hal yang sangat berat gitu untuk melakukan itu. Kalau memang kita ada pembelaan kepada masyarakat kecil, masyarakat desa, dan kemudian kita juga ada aware terhadap akses pembiayaan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, bukan oleh korporasi, saya kira inilah waktu dan cara yang tepat kita untuk bisa membangunnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Tuti. Terima kasih.